A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Iman Normai Sari SPD selaku Kepala TK Sri Kandi, yang kami hormati CGP Angkatan 11 Bu Ariningsih SPD, yang kami hormati seluruh guru-guru dari TK Sri Kandi yang senantiasa hebat dan luar biasa. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena limpahan rahmat, ridho, inayahnya kita diberikan nikmat yang paling luar biasa, yaitu nikmat sehat, kesenggangan waktu, kecukupan rezeki, sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan yang penuh barokah ini dalam acara pendampingan individu 2 PGP Angkatan 11 dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, beliau Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya ila yaumul qiyamah, yang mana telah membawa kita dari zaman gelap gulita, zaman jahiliyah, menuju zaman terang benderang, yaitu Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Herlina, PP Angkatan 11 dari program guru penggerak di Kabupaten Demak. Hari ini akan melakukan kegiatan pendampingan individu 2, di mana saya berkesempatan menjadi mitra atau rekan belajar dari Bu Ariningsih SPD, yang mana selama 6 bulan akan melakukan proses belajar di program guru penggerak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, saya di sini mengucapkan terima kasih matur suwun sangat atas sambutan hangatnya dari keluarga besar TK Sri Kandi, sehingga nanti bisa berkolaborasi bersama, berdiskusi, memberikan umpan balik terhadap pendampingan individu 2, khususnya di sesi mengkomunikasikan terkait visi dan prakarsa perubahan. Semoga nanti apa yang disampaikan di pendampingan individu 2 terkait visi dan prakarsa perubahan akan menambah kemajuan di TK Sri Kandi, juga akan memberikan kualitas yang lebih baik bagi pelayanan pendidikan di TK Sri Kandi. Ibu-ibu yang berbahagia, tujuan dari Bu Ariningsih selaku CGP Angkatan 11 mengkomunikasikan terkait visi dan prakarsa perubahan, yaitu ingin menyebarluaskan ide dan tujuan, di mana Bu Ari ini nanti akan menyampaikan visinya sebagai CGP dan berperan di dalam transformasi pendidikan, sehingga nanti akan menyumbangkan hal positif bagi TK Sri Kandi khususnya, dan di Kecamatan Demak pada umumnya, di Kabupaten Demak pada luasnya, begitu. Selanjutnya Bu Ari di sini sebagai CGP ingin memotivasi, dan artian itu memberikan semangat kepada seluruh guru-guru di TK Sri Kandi agar bersama-sama berinovasi atau mencapai visi yang telah didiskusikan bersama. Kemudian yang ketiga, tujuannya yaitu untuk mendapatkan dukungan, dalam arti visi yang disampaikan oleh Bu Ari selaku CGP nanti akan memberikan sumbangsih hal positif bagi praktik beliau mengajar, pembelajaran, kemudian nanti agar keberpihakan kepada murid benar-benar akan terwujud di TK Sri Kandi. Selanjutnya di sini tentunya agar kolaborasi kerjasama akan senantiasa terbentuk di TK Sri Kandi.
Bu Ari harus menularkan ilmu-ilmunya, kemudian harus melakukan praktik baik, kemudian harus melakukan pengimbesan. Harapannya dengan prakarsa perubahannya juga nanti akan memberikan angin segar, akan membuka mindset, akan menggerakkan seluruh ekosistem yang ada di TK Serikandi dan masyarakat luas begitu. Selanjutnya di sini tentunya tujuan yang paling penting juga yaitu sebagai evaluasi dan perbaikan. Dengan visi yang Bu Ari sampaikan, yang mana visi CGP-nya selaras mendukung dengan visi sekolah, harapannya nanti apa? Bu Ari akan lebih meningkatkan kompetensinya sebagai guru dan sebagai CGP. Selanjutnya Bu Ari nanti akan memperbaiki hal-hal yang dikiranya kurang sehingga nanti akan meningkat kompetensinya. Begitu. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk mengefektifkan waktu agar nanti kita bisa saling mengkomunikasikan, berdiskusi. Sesi selanjutnya yaitu proses diskusi yang mana nanti akan dipandu oleh Bu Ari Ningsih SPD selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Demak. Baik. Sebelumnya di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 7 Agustus tahun 2024. Merupakan acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga acara inti yang mana nanti kita akan mengkomunikasikan terkait visi dan prakarsa perubahan. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Pengajar Praktek, Ibu Herlina SPD yang saya hormati, kepada yang terhormat Ibu Kepala TK Serikandi, Ibu Ima Nurmasari SPD yang saya cintai juga, kepada yang terhormat yang saya sayangi bunda-bunda dari TK Serikandi, yang mana waktunya kita ini memberi waktu untuk saya Ibu untuk presentasi atas baru visi guru penggerak yang saya rancang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Ningsih SPD, saya CGP Angkatan 11 dari Kecamatan Demak, yang kali ini dari pendampingan individu kedua yaitu menyampaikan visi baru atau perubahan prakarsa perubahan dengan model Bagja gitu. Saya menyampaikan yaitu visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan, atau visi ini juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Seperti itu yang dimaksud dengan tujuan, visi tujuan. Sebelum saya mulai, saya mau berpuisi, yaitu dari slide 20. Puisi ini ya dengan karya Insinyur Soekarno. Saya bisa membacakan dan teman-teman bisa inspirasi dengan visi ini yang ada di LMS. Aku melihat Indonesia dengan karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalah aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak,
Merdeka, merdeka Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Tepuk tangan. Kita mengimpikan anak-anak masa depan ya Bunda. Untuk selipnya. Dari pembelajaran filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, kodrat anak adalah bermain. Permainan anak dapat menjadi bagian pendidikan. Pendidikan harus berpihak pada anak. Pendidikan harus holistik. Tidak hanya memberikan pengajaran pada ilmu atau keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur. Yang mana ing ngarsa sung tulodo, ing matiyo mangengkarso, tut muri handayani. Itu dari Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang menunjukkan atau yang mengidamkan dari profil pelajar Pancasila, kita mempunyai nilai-nilai. Nilai dari profil pelajar Pancasila menyakup beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Nah, ini saya meminta untuk rekan-rekan guru saya untuk berdiskusi tentang imajinasi masa depan yang akan merubah visi dari TK Sri Kandi. Nah, mulai langsung udah. Ya. Ini imajinasi kita tentang murid masa depan. Nanti saya membuat kasih kertas ya Bunda, nanti Bunda Dwi bisa menjawab yang warna kuning, nanti Bunda Nita bisa menjawab yang warna pink, atau Bunda Ulfa menjawab dengan warna hijau. Dengan pertanyaan yang saya tampilkan ini, kita memimpinkan murid atau yang bagaimana untuk masa depan. Kita percaya bahwa murid adalah sebagai apa? Di sekolah kita mengutamakan apa untuk peserta didik kita? Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus menuntun apa? Pendidikan secara bagaimana? Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Harus motivasi dari lembaga kita dalam berpendidikan. Jadi kita harus punya warga kita sekolah ini yakin untuk apa? Pendidikan itu yang berpihak pada anak. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu yang utama bagi anak. Seperti itu. Saya kasih kertas dari Bunda Dwi, Bunda Anita, Bunda Ulfa bisa menuliskan di jawabannya, ditempel di kertas putih. Bunda Dwi kuning. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan menjawab terkait imajinasi kita tentang murid masa depan. Nah, di sini saya akan mengutarakan saya sebagai guru memimpikan murid yang berkarakter baik, jujur, disiplin, berakhlak mulia, sopan dan santun, baik di rumah maupun di sekolahan, pada orang yang lebih tua dan pada guru. Dan pastinya bermimpi untuk anak memiliki motivasi yang tinggi untuk belajarnya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, saya percaya betul bahwa murid memiliki karakter dan keunikan masing-masing atau berbeda-beda. Dan saya juga percaya bahwa anak itu adalah calon generasi masa depan dan bangsa yang memiliki potensi yang baik,
yang bisa dikembangkan oleh minat dan bakatnya. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan satu-satu tidak apa-apa sudah ditamu sekolah kita. Oh nggih, yang pink berarti. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah saya adalah mereka untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik dan menjadikan atau membimbing anak didik untuk menjadikan pribadi kompetensi akhlak mulia, cerdas dan berkarakter. Ini Bunda Kinan yang nulis urusannya. Monggo Bunda. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang menyenangkan, yang membahagiakan dan berkesan untuk anak didik kita. Oke, semoga terwujud. Amin. Oke, sekarang kita sebagai warga yang di sekolah, monggo Bunda Nita. Kita warga di sekolah yakin untuk menuntun dan membimbing anak didik untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan serta kesejahteraan sesuai dengan potensi apa yang anak miliki. Jadi sebagai guru tuh tidak menekan anak, jadi kita memberi kebebasan. Yang keenam, saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Tugas kita sebagai pendidik adalah mengoptimalkan dan melengkapi bakat anak sesuai dengan apa yang ia miliki sehingga anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan apa yang dimiliki anak tersebut. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya, diskusi kita tentang imajinasi, tentang murid masa depan, murid yang berkembang di masa depan dengan berpihak pada anak yang menjurus dengan Merdeka Belajar, yaitu profil pelajar Pancasila. Kita slide yang kedua. Sudah memaknai, sudah artian itu mendapatkan semangat dari Aku Melihat Indonesia. Nah, dari Aku Melihat Indonesia tadi, kiranya ibu-ibu apa yang bisa diambil maknanya? Boleh salah satu untuk menyampaikan, ya? Diambil benang merahnya dari Aku Melihat Indonesia. Ya, bagaimana? Oke, bangga menjadi warga negara Indonesia, di mana itu dari negara Indonesia dari berbagai macam suku, budaya, bangsa, agama. Artinya itu semuanya ada di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Itulah Indonesia. Tiada negara yang seindah Indonesia dan kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Baik ibu-ibu, tadi diawali dengan Aku Melihat Indonesia, kemudian tadi Bu Ariningsih juga sudah menjelaskan dari tujuan komunikasi, visi dan prakarsa perubahan. Selanjutnya tadi Bu Ari sudah menyampaikan visi sekolahnya, di mana visi sekolah tadi melalui kalimat-kalimat rumpang, di mana sudah impian-impian dari ibu gurunya juga sudah tertulis di post-it. Kemudian juga harapannya nanti dengan visi sekolah yaitu membentuk anak didik yang beriman, cerdas, sehat, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, berbakti dan berprestasi serta cinta tanah air. Di sini sudah tercover semuanya. Mungkin nanti teman-teman bisa berdiskusi lagi dengan adanya visi dari CGP-nya tadi, terwujudnya siswa yang berbudi pekerti luhur, peduli lingkungan dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Di sini sesuai profil pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi, ibu-ibu? Ada berapa dimensi? Ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, terus mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis. Ada 6. Iya. Nah,
Iya. Boleh kita menyanyikan? Ada yang hafal? Iya. Ada yang hafal? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, meroyong, kreatif, bernalar kritis. Kurang dua kan? Iya kan? Ulangi lagi yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Itu kan? Oke. Nanti bisa di artian itu dengan nyanyian, tapi panjenengan bisa menghafal. Itu suatu bentuk strategi juga, ngoten nggih, metode juga. Begitu juga tadi visi yang disampaikan oleh Ibu Ariningsih harus selaras dengan visi sekolah, harus mendukung visi sekolah. Karena apa? Artinya itu begini Bu, untuk merubah visi sekolah itu sebenarnya 1 tahun bisa dilakukan. Karena 1 tahun itu sekolah bisa melakukan evaluasi terhadap visinya. Kalau tidak sesuai atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kodrat alam dan kodrat zamannya, itu nanti kita melakukan evaluasi. Tetapi evaluasi di sini tidak serta-merta melakukan evaluasi, tetapi harus menghadirkan berbagai macam pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Nanti Ibu Kepala Sekolah bisa berkoordinasi terlebih dahulu dengan ketua yayasan, kemudian ketua komite, bahkan nanti bisa menghadirkan ibu pengawasnya, kemudian dari wali murid, perwakilan dari murid, stakeholdernya harus ada semuanya. Jadinya tidak serta-merta hari ini kita merubah visi karena tidak sesuai, tidak. Kita harus melakukan dengan koordinasi dan kolaborasi dulu. Kemudian visinya yang akan panjenengan rubah, seandainya harus dirubah, itu harus sesuai dengan karakteristik lembaga, karakteristik peserta didik yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangun kursa, dan tutwuri handayani. Artinya di sini keberpihakan kepada murid. Murid itu harus benar-benar kita prioritaskan, harus kita fasilitasi. Karena tujuan utama dari visi tersebut adalah murid. Siapa lagi murid? Siapa lagi murid? Begitu. Jadinya visinya nanti dari hari ini nanti akan selaras dan mendukung visi sekolah. Biarpun idealnya visi sekolah itu bisa dirubah 4-5 tahun. Setiap tahun bisa dievaluasi, tetapi idealnya itu 4-5 tahun. Begitu. Nah, dari visinya Bu Ari tadi harapannya agar ini anak-anak yang ada di TK Sri Kandi muridnya itu berbudi pekerti luhur. Tidak hanya cerdas dalam akademiknya, tetapi di sini lebih ke etikanya, budi pekertinya. Seperti yang di Bu Ari dapatkan dari pembelajaran modul 1.1 ya Bu Ari, di situ memang Akhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, dan berprestasi, serta cinta tanah air. Visi sekolahan TK Sri Kandi ini juga mewujudkan dari anak ya, tapi ini dari saya sendiri CGP membuat visi dari guru penggerak. Nah, saya membuat visi perubahan yaitu dengan terwujudnya siswa yang berbudi pekerti luhur, peduli lingkungan, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk misi atau prakasa perubahan yang selanjutnya Bu. Nah, misi atau prakasa perubahannya ini meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui internalisasi gerakan peduli budaya lingkungan hidup di sekolah atau yang disingkat dengan KBBLHS dalam pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu. Nah,
Dengan perubahan prakasa tadi, penerapan inquiry apresiatif yang disingkat dengan IA untuk membuat rencana tindakan sesuai tahapan Bagja. Dengan tahapan Bagja ini ada lima kalimat, yaitu B dari buat pertanyaan, A ambil pembelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Dari buat pertanyaan ini yaitu menyusun beberapa pertanyaan tadi ya Bu, menyusun beberapa pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pembelajaran yaitu memandu bagaimana pengalaman positif yang telah ada akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi, narasi keadaan ideal jika perubahan prakasa telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Jadi visi yang kita tampilkan atau kita wujudkan ini nanti supaya mewujudkan anak-anak penerus untuk impian masa depan. Seperti itu Bunda. Yang kedua, pertama ya, B yaitu Bagja. B buat pertanyaan utama. Langsung pertanyaannya ya, ini yang kemarin untuk presentasi kita juga, dari mengembangkan gerakan peduli budaya lingkungan hidup di sekolah untuk meningkatkan kesadaran perilaku ramah lingkungan hidup. Satu pertanyaan yaitu bagaimana cara mengimplementasikan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dengan GPBLHS untuk meningkatkan perilaku ramah lingkungan hidup, yang dengan tindakan atau penyelidikannya mencari inspirasi dan referensi berbagai program GPBLHS dari beraneka ragam sumber, misalnya sekolah yang adiwiyata yang lain, dan menciptakan buku-buku atau dengan medsos. Yang kedua yaitu dengan A, ambil pembelajaran. Ambil pembelajaran ini dengan pertanyaan satu, kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk mengimplementasikan GPBLHS. Yang kedua, siapa saja yang sudah berupaya membuat kegiatan implementasi GPBLHS. Yang ketiga, sarana dan prasarana apa saja yang dimiliki sekolah untuk mengimplementasikan GPBLHS. Dengan satu, yaitu pertanyaan menyelidiki satu kendala kegiatan GPBLHS yang pernah dilakukan oleh sekolah. Yang kedua, mendata rekan sejawat yang sudah melakukan kegiatan GPBLHS seperti Bunda Dwi kemarin ya, untuk melaksanakan peduli lingkungan, bersih-bersih halaman, seperti itu bisa. Tiga, mendata sapras yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program GPBLHS. Gali mimpi. G gali mimpi dengan pertanyaan, apakah implementasi GPBLHS dapat meningkatkan kesadaran perilaku ramah lingkungan? Dengan jawaban atau dengan penelitikan, yaitu mencari literatur dari berbagai sumber, medsos, dari buku, dari internet dan lain-lain tentang kegiatan BPBLHS yang mampu meningkatkan kesadaran perilaku ramah lingkungan hidup. Pertanyaan yang kedua, bagaimana GPBLHS dapat diinternalisasikan dalam pembelajaran atau pembiasaan murid di semua fase kelasnya masing-masing, dengan tindakan yaitu menggali informasi, pendapat, keinginan dari murid tentang kegiatan GPBLHS yang paling menyenangkan dalam pembelajaran. Yang tiga, apakah ada keterkaitan GPBLHS dengan profil pelajar Pancasila? Kami tindakan penyelidikannya mereview dan mengambil benang merahnya antara tujuan sekolah dengan mengaitkan GPBLHS dengan profil pelajar Pancasila. J. Jabarkan rencana. Dengan rencana visi yang saya wujudkan tadi, pertanyaan yang pertama, apa langkah-langkah untuk memulai pembiasaan perilaku ramah lingkungan hidup PRLH di sekolah?
dengan tindakan melakukan diskusi dengan komunitas praktisi seperti ini, diskusi praktisi sekolah terkait GPBLHS. Pertanyaan yang kedua, apakah media yang dapat digunakan untuk implementasi GPBLHS dengan review atau tindakan mereview program rencana GPLHS tahunan, membuat rancangan Bunda, membuat rancangan tahunan. Yang ketiga, bagaimana usaha berkelanjutan dalam mengimplementasikan GPBLHS untuk meningkatkan kesadaran PRAH yang dengan tindakan